Permintaan Shin Tae-yong terkait perubahan jadwal kick-off laga lawan Irak bisa merugikan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Pertandingan nantinya bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, duel Timnas Indonesia versus Irak direncanakan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Shin Tae-yong ternyata ingin kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Sumardi selaku Ketua Badan Tim Nasional. Ia benar untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, kata Sumarji. Tak berselang lama, media Vietnam, Soha menilai bahwa langkah ini merupakan cara Shin Tae-yong untuk memberikan tekanan kepada timnas Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam akan melakoni laga melawan Filipina pada 6 Juni 2024 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, maka laga Vietnam versus Filipina sudah tak akan mempunyai arti. Pasalnya, timnas Indonesia akan mengunci posisi kedua grup F sehingga Vietnam gagal lolos ke babak selanjutnya. Hal ini tentu membuat para pemain Vietnam kehilangan semangat ketika menghadapi Filipina. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal, ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Sementara itu, kerugian justru bakal dimiliki timnas Indonesia bila gagal mengalahkan Irak. Hasil ini tentu akan membakar semangat para pemain timnas Vietnam untuk mengalahkan Filipina. Sehingga, Vietnam bisa mengikis jarak poin dengan timnas Indonesia menjadi 1 angka saja. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjalani laga penting menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada 6 Juni mendatang, sementara laga menghadapi Filipina pada 11 Juni. Untuk mendapat hasil terbaik dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakukan pemusatan latihan. Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina, media Malaysia turut mengabarkan perkembangan terbaru. Termasuk kabar gembira yang bisa membuat peluang Timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini lebih besar. Lantas kabar gembira apa yang dibawa oleh media Malaysia tersebut? Untuk diketahui, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua grup F dengan perolehan poin sementara 7. Posisi Timnas Indonesia berada di bawah Irak dan lebih baik dibanding Vietnam dan Filipina. Namun saat menghadapi Filipina di leg pertama beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang. Untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya, Timnas Indonesia setidaknya butuh 1 kali hasil imbang ataupun menang melawan Irak atau Filipina. Media Malaysia, Makan Bola menyoroti perkembangan persiapan pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Makan Bola menulis artikel yang mengabarkan bahwa pemain Filipina yang bermain di Eropa diprediksi tidak akan ikut bermain menghadapi Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Hingga artikel ini ditulis, 2 pemain yang bermain di Jerman yakni Rafael Obermeier, SC Paderborn 07, dan John Patrick Strauss, FC Hansa Rostock, resmi menolak panggilan timnas, tulis Makan Bola.
Sementara itu, bintang kenamaan Filipina di Jerman, Gerrit Holtman masih bungkam dan belum memberikan keputusan apakah ia bisa bergabung dengan Filipina atau tidak, lanjutnya. Tentu ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia karena terdapat pengurangan kekuatan di dalam tubuh timnas Filipina dengan absennya pemain yang bermain di Liga Eropa. Di sisi lain, timnas Indonesia berada dalam posisi yang lebih unggul karena dipastikan pemain intinya bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Filipina akan melakukan pemusatan latihan di Dubai pada 26 Mei 2024 sebagai persiapan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina akan berhadapan dengan Vietnam pada 6 Juni di kandang lawan sebelum bertemu timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia yang bisa direkrut Oxford United setelah memastikan diri promosi ke kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship. Siapa saja? Oxford United yang dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, berhasil promosi setelah mengalahkan Bolton Wanderers di final playoff League One, Sabtu, 18 Mei. Pada laga yang dihelat di Stadion Wembley tersebut, Oxford United berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 berkat 2 gol atau brace Josh Murphy di menit ke-31 dan 42. Usai berhasil memastikan promosi, Anindya Bakri selaku salah satu pemilik saham terbesar pun merayakannya dengan sukacita. Hal ini terlihat dari unggahannya di media sosial Instagram pribadinya, Anindya Bakri. Pada satu unggahannya, tampak anak dari Abu Rizal Bakri itu nge-repost banyak ucapan selamat. Salah satunya dari akun Selalu Bersyukur, YT yang mengucapkan selamat ke Oxford United dan berharap agar pemain timnas Indonesia bisa bermain di Divisi Championship musim depan. Sontak unggahan yang direpost oleh Anindya Bakri itu memunculkan spekulasi bahwa dirinya terbuka membawa pemain timnas Indonesia ke Oxford United. Jika hal tersebut terjadi, maka siapa saja pemain timnas Indonesia yang bisa direkrut oleh Oxford United untuk berlaga di Divisi Championship musim depan? Berikut daftarnya. 1. Elkan Bagot. Nama pertama yang bisa dipertimbangkan oleh Oxford United dan Anindya Bakri adalah bek muda jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pemain berusia 21 tahun ini bisa direkrut karena situasi kontraknya bersama Ipswich Town. Saat ini, Elkan Bagot menyisakan kontrak 1 tahun saja atau hingga 2025 mendatang. Ada kemungkinan dirinya akan dilepas permanen oleh Ipswich Town yang baru saja promosi. Situasi ini pun bisa dimanfaatkan oleh Oxford United mengingat Elkan Bagot terhitung berpengalaman di Liga Inggris. 2. Nathan Choyaon. Selain Elkan Bagot, Oxford United juga bisa mempertimbangkan membawa pemain versatile atau serba bisa timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Saat ini, Nathan baru kembali ke Swansea City usai masa peminjamannya bersama SC Heerenveen habis pada musim 2023-2024 ini. Oxford United pun bisa mengajukan proposal peminjaman ke Swansea City untuk memboyongnya dan membela klub berjuluk The As itu di Divisi Championship musim depan. 3. Tom Haye. Oxford United juga bisa merekrut Tom Haye yang baru saja berstatus bebas transfer usai dilepas oleh SC Heerenveen.